Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebelumnya izin memperkenalkan diri, saya Nadifa Isma Aulia dengan NPM 221506145 dari kelas PSTIA. Nah, di sini saya akan menjelaskan percobaan praktikum 3 kemarin. Nah, di sini kan ada 4 percobaan ya. Jadi pertama aku bakal jelasin dulu yang praktikum 3.1. Nah, jadi di praktikum 3.1 ini ada sistem komunikasi UART. Nah, komunikasi UART ini sendiri adalah metode pengiriman dan penerimaan data dalam bentuk bit-bit secara serial melalui satu jalur transmisi. Nah, datanya itu sendiri dikirim dalam paket data bit yang terdiri dari bit data, lalu bit start, dan satu bit stop. Nah, UART ini sendiri bersifat asinkron, dan di sini itu terdapat transmisi sama receiver. Nah, bisa dilihat dari sistemnya ini ada 2 Arduino, yang satu berperan sebagai transmisi dan yang kedua berperan sebagai transmitter. Nah, di sini juga ada 2 kabel terhubung yang menghubungkan antara ground Arduino transmisi sama Arduino receiver, dan di sini juga ada bagian TX1 sama transmisi 1 sama receiver 1 fungsinya untuk mengirim data. Oke, jadi lanjut aja aku jelasin codingannya. Nah, ini aja ya. Jadi di baris pertama itu terdapat void setup itu sebagai awalan dari seluruh sistem operasi yang ada di codingan ini. Lalu di bawahnya yaitu terdapat serial.begin 9600, serial 8N1 ini merupakan sebagai komunikasi awal. Lalu di bawahnya terdapat void loop, dan di sampingnya itu terdapat tanda buka kurung, dan di sampingnya lagi terdapat tanda buka kurung kurawal. Nah, di dalam tanda buka kurung kurawal tersebut terdapat percabangan if dengan kondisi serial.available itu jika lebih besar daripada 0, maka nanti string message ini sama dengan serial.readString. Nah, jadi dia itu bakal membaca sinyal analog atau membaca string dari sesinya nanti. Kemudian juga di bawahnya ini ada serial.write message.c_str message slang. Nah, ini akan menuliskan pesan apa yang akan disampaikan, lalu message slang ini untuk memisahkan barisnya gitu ya. Oke, jadi di sini juga terdapat serial.write ini garing N ini sebagai pemisah dari baris tersebut. Nah, lanjut ke codingan yang kedua, yaitu ini codingan untuk receivernya. Sebenarnya hampir sama codingan yang pertama, cuman bedanya tuh ada di dalam percabangan if-nya itu. Nah, di dalam percabangan if-nya ini terdapat serial print sama dengan pesan diterima. Ini kan nanti bakal ditampilin gitu output. Nah, pesan diterima itu sama dengan message yang udah kita kirim tadi. Oke, jadi lanjut aja ke simulasinya. Ini misal aku kirim kata Nadifah gitu ya. Ini kalau udah kayak gini berarti tandanya terkirim. Jadi kita lanjut aja lihat ke codingan yang kedua sebagai Arduino receiver. Nah, dia bakal nampilin seperti ini. Pesan diterima sama dengan Nadifah. Nah, ini asalnya dari yang aku kirim tadi di codingan yang pertama. Oke, jadi lanjut ke praktikum 3.2, yaitu komunikasi SPI. Nah, komunikasi SPI ini sendiri atau Serial Peripheral Interface itu adalah sebuah protokol komunikasi serial sinkron yang umumnya itu digunakan pada berbagai perangkat elektronik. Contohnya itu seperti microcontroller, sensor, dan perangkat penyimpanan data. Nah, bedanya sama UART ini tadi, nah SPI ini dia pakai jalur sinkronisasi menggunakan clock. Nah, oke, jadi di sini bisa dilihat ada 2 Arduino. Nah, di sini ada Arduino yang berperan sebagai master, dan satunya lagi ada Arduino yang berperan sebagai slave. Di sini juga ada papan breadboard, lampu, resistor, sama kabel jumpernya.
Oke, di sini aku tambahin tanda. Ini adalah master. Dan satunya lagi ini adalah slave. Oke, jadi lanjut aja ke codingannya ya. Yang master, jadi bisa dilihat dari baris kedua sampai baris ke-8 ini terdapat define. Nah, ini fungsinya untuk mendefinisikan yang ada di sebelahnya. Misal baris kedua ini untuk mendefinisikan dari master in select out ini berada di pin 12. Lalu di baris ketiga ini mendefinisikan master out left in ini posisinya di pin 11. Lalu yang di baris keempat itu fungsinya untuk mendefinisikan posisi pin clock-nya itu di pin 13. Lalu di baris yang kelima ini fungsinya untuk mendefinisikan chip select-nya ini posisinya di pin 10. Lalu di baris ke-6 ini untuk mendefinisikan rate BPS yaitu 100. Lalu yang ketujuh ini untuk mendefinisikan posisi byte-nya itu pada pin 8 dan baris ke-8 ini fungsinya untuk mendefinisikan posisi BTN 9. Lalu di baris ke-10 itu terdapat inisiasi char karakter message. Lalu lanjut di bawahnya ini ada void setup. Sampingnya itu terdapat tanda buka kurung. Nah, di bawahnya ini terdapat tanda buka kurung kurawal. Dan di dalamnya ini terdapat pin mode sama dengan miso itu input, lalu ada itu berperan sebagai output, lalu di bawahnya ini pin mode pin clock ini berperan sebagai output, lalu di bawahnya ini digital write pin clock ini low, lalu di bawahnya terdapat pin mode chip select ini bertindak sebagai output, lalu di bawahnya terdapat pin mode BTN ini berperan sebagai input pull up, lalu di bawahnya terdapat serial dan pin 9600 sebagai komunikasi awal dalam sebuah. Lanjut di bawahnya di sini terdapat void loop. Ini untuk melakukan perulangan secara berkali-kali dalam simulasinya. Terus di sampingnya terdapat tanda buka kurung. Nah, di bawahnya di sini terdapat tanda buka kurung kurawal dan di dalamnya itu terdapat check button. Nah, ini fungsinya untuk ngecek buttonnya ya. Lalu di bawahnya terdapat serial print in imprint message. Nah, ini nanti outputnya bakal nampilin kalimat imprint message. Dan di bawahnya juga terdapat serial print in message. Nah, ini message ini sebagai nilai dari imprint message ini sendiri ya. Lalu di bawahnya terdapat start transmisi ini untuk memulai sebuah transmisi dengan menggunakan chip select, lalu mengirim data dengan message, dan kita juga bisa melakukan stop transmission dengan chip select. Lanjut di bawahnya ini terdapat void check button. Ini fungsinya untuk melakukan pengecekan pada bottom. Lalu di sampingnya terdapat tanda buka kurung dan di bawahnya terdapat tanda buka tutup kurung kurawal. Nah, lanjut di bawahnya di sini itu akan terdapat full is button preset sama dengan digital read BTN nama dengan low. Nah, ini fungsinya itu untuk ngecek buttonnya ketika buttonnya press dia itu bakalan low. Lanjut di baris ke-35 itu terdapat percabangan if dengan kondisi is button press. Jadi jika buttonnya itu di press, maka dia bakal menampilkan pesan berupa H. Nah, jika kondisi if itu tidak terpenuhi, maka pesan akan menampilkan L. Lanjut ke bawahnya yaitu void start transmission dengan pesan integer select underscore pin. Nah, lanjut di situ ya. Jadi dia menggunakan pesan in select, integer select pin, lalu di bawahnya ini juga terdapat digital write left in sama dengan high. Nah, jadi dia kalau misalnya berhenti dia bakalan hidup. Tapi kalau misalnya ketika transmisinya bakal dimulai dia malah kondisinya. Lanjut di bawahnya itu terdapat void send data. Nah, ini fungsinya untuk mengirim data dari char message. Lalu di bawahnya terdapat tipe data integer dengan message start, message size, star length, message. Nah, ini itu dia bakal ngirim data pesan terus juga ada ukurannya gitu ya. Lanjut di bawahnya ini terdapat percabangan for dengan kondisi
si integer letter underscore index sama dengan letter underscore index itu kurang dari message size, lalu letter underscore indexnya itu diinkrementkan atau ditambahkan. Lalu di dalam percabangan for tersebut itu terdapat char currently underscore letter sama dengan message letter underscore index. Lalu di sini juga terdapat serial.gen currently letter. Jadi nanti bakal menampilkan hasil dari perhitungan currently letter itu sendiri. Lanjut di sini di output juga bakal menampilkan ini serial underscore print dan prosesnya yaitu send underscore bits dengan currently letter. Lanjut di baris ke-64 ini terdapat void send bits dengan pesan char currently byte. Nah, bawahnya ini terdapat tanda tutup huruf awal dan di dalamnya itu terdapat percabangan for dengan kondisi jika integer index underscore bit sama dengan 0, x underscore bit itu kurang dari byte, dan indeks bitsnya itu ditambahkan atau diinkrementkan. Dalam percabangan for ini juga terdapat pengoperasian yaitu currently bit itu sama dengan currently byte sama dengan 0 kali 80 indeks underscore bit. Dan digital write-nya itu dia out /in currently byte. Di bawahnya juga terdapat clock underscore signal. Dan di sini di baris ke-72 itu terdapat serial print yang akan menampilkan current ini sendiri. Terima kasih. Kita lanjut ke baris yang ke-75. Di sini terdapat void clock underscore cycle. Nah, di dalam void clock cycle ini terdapat delay 1000 dibagi red bps dibagi 2. Dibagi sama red bps sendiri aja. Nah, terus di bawahnya juga terdapat digital write, itu pin clock-nya itu high. Lalu di bawahnya juga terdapat delay lagi. Nah, delay-nya itu 1000 dibagi red bps, dan digital write-nya ini dia bakalan, pin clock-nya ini bakalan low. Untuk yang slave-nya, nanti letaknya di 2 Arduino Uno R3. Nah, di sini tuh sebenarnya hampir mirip sama yang master tadi, cuman bedanya di sini karena dia yang data, maka dia nanti bakal nampilin pesannya itu ya. Nah, dia tuh bakal nampilin pesan atau pesan yang dikirim dari master tadi. Nah, di sini tuh bedanya ada di integer index byte. Sampai ke bawah sini kan dia bakal menampilkan result. Lanjut ke codingannya. Start simulation. Aku stop dulu ya. Nah, lihat kalau misalnya di sini dia bakal menampilkan kalimat implemented, karena tadi kan udah ada inputannya di baris tengah tadi, di baris ke-26. Dan di sini juga output menampilkan H, berarti buttonnya itu sudah di press gitu ya. Terus kita juga bisa ngelihat codingan yang kedua ini dia bakal menampilkan receive message 0100 Oke, jadi kita lanjut aja ke praktikum 3.3 yang membahas tentang I2C. Nah, jadi I2C atau Integrated Circuit itu adalah protokol komunikasi serial untuk menghubungkan beberapa perangkat dalam satu serial komunikasi. Nah, I2C ini terdiri dari master dan slave untuk data-datanya. Nah, di sini juga di rangkaian yang sudah dibuat, ini terdapat 2 Arduino Uno, yang satu bertindak sebagai master dan satunya lagi bertindak sebagai slave. Di sini juga ada 3 kabel jumper sebagai penghubung. Di sini menghubungkan antara ground, di sini menghubungkan antara A4 dari master ke slave, dan di sini terdapat kabel jumper yang menghubungkan dari A5-nya master itu sendiri menuju ke slave. Oke, jadi kita lanjut aja ke codingannya. Nah, ini hampir sama sama yang pertama tadi ya. Jadi baris yang pertama itu terdapat library include wire
Lalu lanjut di baris yang ketiga terdapat void setup. Nah, void setup ini fungsinya sebagai awalan dalam melakukan sebuah codingan, dan di sampingnya ini terdapat tanda buka tutup kurung, dan di sampingnya lagi terdapat tanda buka tutup kurung awal. Nah, di dalam tanda buka tutup kurung awal ini terdapat where.begin itu dengan 9. Ini fungsinya untuk ngeset alamat dari I2C ini sendiri. Lalu di bawahnya juga terdapat operasi penghitungan di where on receive event, lalu di bawahnya terdapat serial.begin 9600 sebagai komunikasi awalnya. Lanjut di baris yang ke-9, ini terdapat void loop, fungsinya untuk melakukan perulangan secara berkali-kali. Dan di sampingnya itu terdapat tanda buka tutup kurung. Dan di sampingnya juga terdapat tanda buka tutup kurung. Nah, di dalam void loop itu sendiri terdapat delay-nya itu sama dengan 100 dalam 1 detik. Lanjut di baris ke-13 itu terdapat void save event dengan pesan integer byte. Nah, dalam tanda buka tutup kurung awal tersebut atau dalam void itu terdapat perulangan while where not available. Nah, ini fungsinya itu untuk ngecek jika data ini sesuai, maka dia bakal terdapat proses char C sama dengan wire.read. Nah, lalu di bawahnya ini terdapat serial.print. Ini fungsinya untuk menampilkan pada outputnya itu receive message. Lalu di bawahnya juga terdapat serial print sama dengan C. Nah, C ini dapatnya nanti dari sini ini karena ini merupakan sebuah operasi penghitungan. Kayak yang ini untuk slave, untuk yang master. Nah, ini sebenarnya hampir sama, cuman ini lebih singkat kan. Di sini juga yang membedakan tuh ada di sini, ini serial print ini dia bakal send message. Oke, jadi aku lanjut aja start simulation. Bisa aku kirim namaku ya. Nah, kalau udah kayak gini berarti tandanya udah terkirim. Lanjut kita lihat yang di sini. Nah, di sini bisa dilihat kan, ini receive message sama dengan NAD ini dia bakal terpisah gitu. Karena ini adalah I2C, dia udah di setting di sini. Di operasi penghitungannya tadi. Nah, setelah selesai lanjut aja kita ke percobaan yang terakhir, yaitu percobaan yang keempat, yaitu LCD I2C. Nah, jadi bedanya sama yang tadi, ini dia menggunakan LCD I2C atau jenis layar LCD Liquid Crystal Display yang dilengkapi dengan ITC atau Inter-Integrated Circuit yang memungkinkan layar LCD itu untuk berkomunikasi dengan Arduino atau microcontroller lainnya. Nah, itu dengan protokol komunikasi ITC ya. Nah, oke, lanjut aja ke codingannya. Di sini di baris pertama yaitu terdapat library include WireH, lalu di baris yang kedua ini terdapat library include liquid crystal underscore I2C.h. Lalu di baris yang keempat terdapat inisiasi untuk liquid crystal underscore I2C LCD 0x27,16,2. Nah, lalu di bawahnya ini terdapat void setup. Nah, void setup itu fungsinya sebagai awalan dalam sebuah codingan, lalu di sampingnya terdapat tanda buka tutup kurung, dan di sampingnya lagi terdapat tanda buka tutup kurung kurawal. Di dalam tanda buka tutup kurung kurawal terdapat LCD.begin sama dengan 16,2. Lalu di bawahnya terdapat LCD.backlight, lalu di bawahnya terdapat LCD.init. Nah, LCD init itu fungsinya untuk menghidupkan LCD-nya, lalu LCD backlight yang atasnya tadi itu untuk mengatur tampilannya. Lanjut di baris yang ke-12 itu terdapat void loop, itu fungsinya untuk melakukan perulangan secara berkali-kali selama simulasi. Nah, di sini tuh terdapat, di sampingnya itu terdapat tanda buka tutup kurung, dan di sampingnya lagi terdapat tanda buka tutup kurung kurawal. Di bawahnya ini terdapat LCD set cursor itu 0,0, jadi dia posisinya itu di baris 0 dan kolom 0. Lalu di bawahnya terdapat LCD.print itu lab komputer, dia nanti outputnya bakalan nyetak lab komputer di LCD-nya itu. Lalu di baris berikutnya itu terdapat LCD.set cursor itu posisinya di baris
kolom 1, lalu di bawahnya itu terdapat lcd.print sama dengan Unila 2024, itu outputnya nanti yang berada di bawah tulisan dari lab komputer itu sendiri. Oke, jadi lanjut aja ke simulasinya. Di sini terdapat sebuah Arduino Uno, di sini juga terdapat LCD, ITC, di sini juga ada papan breadboard dan beberapa kabel jumper yang saling terhubung. Juga terdapat ground, VCC, SDA, dan STL. Lanjut aja kita jalankan. Nah, di sini output menampilkan kalimat lab komputer, di bawahnya terdapat Unila 2024. Oke, jadi itu saja yang bisa saya sampaikan. Kurang lebihnya mohon maaf bila ada kesalahan. Sekian, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.